Oke, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel, Nur Ainul Miftahul Huda. Jadi kembali lagi di perkuliahan metode deret waktu. Nah, ini kita akan melanjutkan tentunya video part 1 sebelumnya yang membahas tentang konsep stasionaritas. Nah, kita sudah bahas tentang konsep stasionaritas. Karena ini video kedua atau pertemuan kedua, bukan video kedua ya, ini keempat ya. Nah, kita akan sebenarnya masuk ke materinya adalah model deret waktu stasioner. Tapi video sebelumnya part satunya kita membahas dulu nih tentang konsepnya si stasioner itu seperti apa. Oke, kita akan masuk. Kita scroll ke bawah dulu ya. Sekarang kita akan masuk ke modelnya. Model si Arima itu tuh seperti apa sih sebenarnya? Dan perlu diingat lagi ya teman-teman, harus dipahami tentang konsep deret waktu itu sendiri seperti apa, kemudian kapan suatu data itu dikatakan suatu deret waktu. Kemudian karena video sebelumnya part satunya sudah bahas tentang stasioner, maka kita harus paham juga konsep stasioner itu apa sebenarnya. Oke, sorry kalau ada suara-suara di luar. Gitu ya, jadi kita lanjut. Ntar kita harus zoom out dulu. Oke, ini sudah. Kita masuk ke mohon maaf kalau terganggu ya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah model deret waktu model deret waktu stasioner. Oke. Model deret waktu stasioner ini ada di bab 2 ya. Di bab 2 di buku ini. Jadi bisa teman-teman baca sendiri, tentunya nggak akan saya detailkan. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, lihat bukunya. Oke, jadi model deret waktu stasioner ada model apa aja sih sebenarnya? Jadi sebenarnya pada umumnya ada 3 model. Saya tuliskan di sini ada 3 model. Model apa aja? Yang pertama model moving average atau MA. Kemudian model apa lagi? Ada model autoregressive atau model AR. Kemudian yang ketiga adalah gabungannya, yaitu ARMA. Harusnya ya, ARMA itu kepanjangan dari autoregressive moving average. Nah, ada 3 model yang akan kita bahas di video kali ini ya. Yang pertama yang mau kita bahas adalah model moving average atau MA. Nah, model si MA ini yang pertama model MA. Oke, saya kasih tahu dulu ordernya ya. Kalau model MA ini ordernya Q, model AR ini ordernya P, model ARMA ini ordernya adalah P, Q ya, karena gabungan dari autoregressive dan moving average. Nah, model MA berarti kita bicara ordernya Q. Model umum dari model MA itu adalah, misalkan kita punya prosesnya YT, mungkin warna yang berbeda ya. Misalkan kita punya prosesnya YT, maka YT sama dengan theta B ET, atau biasanya ada Q-nya di sini. Oke, mungkin ada beberapa istilah yang tidak familiar di sini. Ada theta B, ada theta, ada B. Apa itu sebenarnya? Nah, theta B ini adalah dapat didefinisikan dengan satu min theta 1B dikurang theta 2B kuadrat sampai seterusnya. Gitu ya. Nah, B ini lagi, permasalahan B ini apa? B ini adalah backshift operator yang sebenarnya ada kaitannya nanti dengan
differencing ya, stasionaritas yang part 1. Jadi B ini adalah backshift operator. Backshift operator ini definisinya seperti apa? Jadi B kalau dikenakan dengan suatu proses YT jadinya adalah YT min 1. Oke, kalau B dikenakan dengan ET berarti jadinya ET min 1. Dia operator gerak mundur, jadi mundur. Nah, awalnya T jadi T min 1. Oke. Ada juga nanti B kuadrat. B kuadrat YT artinya apa? YT min 2. Gitu ya. Kenapa YT min 2? Ya udah kita jabarkan dulu ya di sini. Terus dulu B kuadrat YT ini kan adalah B dikali BYT ya. Oke, BYT tadi sudah di atas adalah YT min 1. Oke, BYT itu YT min 1. Kalau BYT min 1 berarti YT min YT min 2. Oke, jadi itu adalah definisi dari backshift operator. Nah, ini juga akan dipakai ya. Sebenarnya kalau differencing tadi kayak gitu ya. Sehingga secara umum nanti B pangkat D YT itu apa? YT min D gitu. Nah, kita balik ke konsepsi MA tadi ya. Jadi MA ini adalah YT sama dengan theta Ki B ET. Theta Ki B-nya itu adalah Ki-nya ini opsional ya, ada yang menuliskan, ada juga yang enggak. Theta B itu adalah 1 min theta 1B min theta 2B kuadrat min seterusnya. Sehingga orde MA tadi apa? Orde MA adalah Ki. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada suara palu. Oke, jadi kita tulis lagi ya, YT sama dengan theta B ET. Maka bisa kita tuliskan theta B-nya tadi kita jabarkan aja. Min theta 2B kuadrat atau katakan sampailah min theta Ki B pangkat Ki ET gitu ya. Nah, ini kita kalikan saja. Jadi dapatnya adalah ET min theta 1B ET min theta 2B kuadrat ET min seterusnya min theta Ki B pangkat Ki ET. Betul? Betul. Oke, kemudian ET min theta 1 BET. Berarti ET min 1 min theta 2 ET min 2 min seterusnya sampai theta Ki ET min Ki. Berarti model MA Ki itu dapat dituliskan dengan bentuk berikut. Nah, kalau MA1 gimana? Kalau MA1 berarti YT sama dengan ET min theta 1 ET min 1. Kan Ki-nya 1 ya. Ini kan Ki. Nah, berarti sampai Ki yang sama dengan 1 aja. Berarti YT sama dengan ET min theta 1 ET min 1. Itu adalah proses MA1, moving average 1. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah sebelum itu berarti kita bisa tuliskan model umumnya ya. Berarti YT ini adalah kan tadi theta B ET gitu ya. Berarti YT sama dengan kalau Ki-nya 1 berarti 1 min theta 1B ET gitu ya. Maka kalau kita jabarkan dapatlah YT sama dengan ET min theta 1 ET min 1. Itu dia bentuknya. Nah, si ET ini apa? ET ini dengan ET ini adalah residual berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variance errornya konstan. Seperti itu. Nah, yang mau kita bahas apa di sini? Yang mau kita cari adalah ekspektasi, variansi, dan ACF-nya. Dan juga PACF-nya ya. Kita coba kerjakan yang pertama. Ini sebenarnya sudah ada di buku, jadi saya tulis lagi aja. Untuk secara detailnya baca bukunya aja ya. Oke, ekspektasi. Ekspektasinya berarti kita tulis lagi. Ekspektasi berarti YT. Oke, YT-nya apa? YT-nya tadi adalah ET dikurang theta ET min 1 gitu
Terus pakai sifat ekspektasi, maka dapat ekspektasi ET dikurang ekspektasi dari theta ET min 1. Ini pakai ekspektasi ET, ini dikurang sifat ekspektasi theta ekspektasi ET min 1. Oke, ekspektasi ET adalah 0 dikurang theta ekspektasi ET min 1 berarti juga 0. Ya, maka 0 dikurang 0 sama dengan 0. Berarti ekspektasi dari si proses YT ini sama dengan 0. Kemudian variansinya. Variansi berarti var YT. Berarti substitusikan YT-nya dapat ET min theta ET min 1. Berarti pakai sifat variansi dapatnya var ET ditambah var, ingat ya sifat variansi. Mungkin saya nggak akan ulangi lagi di sini. Var ET min 1, kemudian ini adalah var ET ditambah theta kuadrat var ET min 1. Gitu ya. Var ET tadi sudah ada di sini. Sigma E kuadrat. Sorry ya. Sorry, mungkin mengganggu telinga kalian. Oke, var ET itu adalah sigma E kuadrat ditambah theta kuadrat var ET min 1 juga sigma E kuadrat. Berarti ini dapat kita tuliskan menjadi sigma E kuadrat 1 plus theta kuadrat. Ini adalah variansi ya, variansi kan gamma ya, gamma 0. Oke, kemudian kita berikutnya mau cari ACF-nya ya. ACF. Maka ACF di sini kan adalah waktunya. Kita cari misalnya untuk K sama dengan 1. K sama dengan 0 berapa? K sama dengan 0 ini ya. K sama dengan 1. Berarti kita mau mencari gamma 1. Gamma 1 ini covariance berarti YT dengan YT min 1. Covariance YT-nya apa? Yaitu ET dikurang theta ET min 1 YT min 1. YT min 1 berarti ET min 1 dikurang theta ET min 2. Oke. Dari sini berarti kita dapatkan nanti sama dengan covariance. Ini langsung aja ya, ET dengan ET min 1 gitu ya. Dapatlah hasilnya covariance min theta ET min 1, ET min 1. Dapatnya dari mana? Kalau ada yang bertanya-tanya dapatnya dari mana, coba dibuka lagi gimana cara mencari covariance ya. Covariance di bab 1 ada kok. Jadi dapatlah covariance min theta ET min 1 dengan ET min 1. Ini akan sama dengan nilainya minus theta Jadi balik lagi ya, ini yang saya catat hasil akhirnya aja. Sigma E kuadrat. Dapatlah kalau K sama dengan 1. K sama dengan 2 gimana? K sama dengan 2 berarti gamma 2. Covariance YT dengan YT min 2. Berarti covariance dari ET min theta ET min theta ET min 1 dengan ET min 2 min theta ET min 3. Covariance dari ET min theta ET min 1 dengan ET min 2 min theta ET min 3 ini nanti akan sama dengan 0. Kenapa? Nanti ada alasannya. Ingat lagi aja ya, ingat lagi catatan tentang materi covariance. Oke, nah kita lanjut. Nah, kalau K sama dengan 2 dan sama dengan 0, berarti K sama dengan 3 dan seterusnya akan sama dengan 0. Kenapa? Ya, kalian harus cari tahu dulu kenapa K sama dengan 2 nya sama dengan 0. Sehingga nanti ketemu bentuk umumnya. Sehingga kalau kita punya bentuk umumnya, gamma K itu akan menjadi sigma E kuadrat 1 plus theta kuadrat tadi kalau K-nya sama dengan 0. Berarti varians akan bernilai min theta min theta sigma E kuadrat kalau K-nya sama dengan 1 dan akan 0 kalau K-nya besar sama dengan 2. Oke, itu. Ini kalau covariansi ya. Nah, kalau korelasinya gimana? Kalau korelasi berarti
korelasi kan rumusnya apa? Rho K sama dengan gamma K per gamma 0 ya. Sehingga saat K-nya sama dengan 1, maka gamma 1 sama dengan rho 1, gamma 1 per gamma 0. Gamma 1-nya adalah min theta sigma E kuadrat dibagi dengan sigma E kuadrat 1 plus theta kuadrat. Sama-sama dibagi sigma E kuadrat, dapatlah min theta per 1 plus theta kuadrat. Tuh. Saat K sama dengan 2, K sama dengan 2, maka rho 2 sama dengan gamma 2 per gamma 0. Gamma 2 ini adalah 0, jadi 0 per sigma E kuadrat 1 plus theta kuadrat sama dengan 0. Sehingga kalau kita buat bentuk umumnya, rho K ini akan bernilai 1 kalau K sama dengan 0. Kenapa? Gamma 0 per gamma 0, berarti sama dengan 1. Kemudian akan bernilai minus theta per 1 plus theta kuadrat kalau K sama dengan 1, dan bernilai 0 kalau K besar sama dengan 2. Seperti itu. Itu untuk ACF. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa gambarkan nih si ACF-nya itu, plot ACF-nya. Kalau sebelumnya sudah dibahas sedikit ya tentang ACF. Nah, kita bisa gambarkan untuk plot ACF itu sendiri. Berarti ya. Plot ACF ini bentuknya seperti ini. Ini rho K, sumbu Y-nya, ini lak waktu ya, ini K-nya. Biasanya dikotak langsung seperti ini. Karena korelasi maka maksimumnya adalah 1. Ini minus 1. Oke. Kemudian rho K, berarti ini laknya. Kita buat lak 0, lak 1, lak 2, lak 3, lak 4, lak 5, dan seterusnya ya. Oke, saat 0 maka dia sama dengan 1. Oke, bentuknya seperti ini. Saat 1 nanti dia sama dengan min theta plus 1 plus min theta per 1 plus theta kuadrat, ya. Katakanlah seperti ini, bergantung nanti nilainya. Min 2 dia sudah akan sama dengan 0. Nanti dia 0, seterusnya 0. Nah, apakah dia benar-benar sama dengan 0? Pada dasarnya dia tidak exactly 0. Enggak sepenuhnya 0 gitu ya. Karena pada plot ACF dan PACF nanti akan ada namanya batas signifikansi. Ini katakan di sini. Batas signifikansi. Batas signifikansi ini artinya apa? Nah, ketika ini pahami benar-benar ya, dengarkan baik-baik. Kapan korelasinya itu dianggap 0? Ketika nilai korelasi pada lak K itu berada dalam batas signifikansi. Dalam batas signifikansi ini artinya dia di dalam batas ini, nggak ada yang keluar batas, maka dianggap korelasinya ini adalah 0. Jadi dianggap 0, artinya dia diabaikan korelasinya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak 100% 0, tapi ketika dia dalam batas signifikan, makanya dia dianggap 0 korelasinya. Nah, biasanya umumnya ini batas signifikannya adalah untuk selang kepercayaan 95%. Gimana cara mencarinya? Seingat saya sudah ada saya tuliskan. Ternyata makin kecil ya. Seingat saya sudah ada saya tuliskan di sini. Ada atau tidak ya? Nah, ini batas signifikans ini. Nah, kan ketika rho K sama dengan 0 itu kalau min 1,96 1 per akar N, itu batas bawahnya, batas atasnya 1,96 kali 1 per akar N. N itu adalah banyak observasi. 1,96 pendapatnya dari mana? Lihat tabel untuk 95%, untuk selang percayaan 95%. Gitu ya. Jadi dapatlah caranya seperti itu nilainya. Jadi kalian sebenarnya bisa tahu berapa nilainya. Nah, ketika dia dalam batas signifikansi, maka dia korelasinya dapat diabaikan.
Nah, seringkali juga kita memainkan batas signifikansinya itu. Kalau nanti kita masuk ke R-nya ya. Jadi seringkali kita memainkan batas signifikansinya itu. Nanti tergantung atas kondisinya gitu. Apakah boleh asalkan kita benar-benar mendeklar. Mendeklar itu diceritakan. Jadi jujur gitu. Misalkan kita gunakan 99%. Enggak apa-apa 99%. Asalkan kita berikan alasan kenapa taraf tingkat kesalahannya kita ambil 1% dan kita percaya 99%. Apa alasannya? Apakah ada urgensi di sana atau seperti apa? Otomatis ketika kita 99% misalnya 90% juga misalnya ya nggak apa-apa, kan ada juga tingkat kesalahan 10% tidak masalah ya. Nah, nanti kita bisa lihat kira-kira tadi kan selangnya di sini 1,96 1 per akar n, roka ini adalah 1,96 1 per akar n. Nah, silahkan kalian coba sendiri, analisis sendiri apakah ketika kita memperkecil selang kepercayaan kita, jadi kita kecilkan 90%, apakah dia itu akan semakin sempit kah batas signifikansinya atau semakin lebar? Gitu kan. Nah, sebaliknya ketika kita perbesar selang kepercayaan kita, apakah dia semakin kecil atau semakin lebar batas signifikansi? Itu silahkan kalian analisis sendiri ya. Nanti kalian bisa menarik kesimpulan dari itu. Oke. Itu tadi adalah ACF ya. Sekarang PACF. Ini perlu saya kecilkan lagi. Nah, PACF ini kita sudah, kalau di buku sudah tulisannya lihat subbab 1.3 ya. Jadi ada pembahasan tentang menggunakan aturan Cramer. Nah, ini aturan Cramer saya rasa ada di perkuliahan aljabar matriks dan vektor. Bagaimana caranya mendapatkan VKK itu. Jadi silahkan dibaca ya. Jadi nggak saya ulang lagi. Sehingga nanti V11 kalau PACF itu VKK. Kalau ACF itu roka. Ini ya, roka. Sumbu X, sumbu Y-nya. Kalau PACF dia VKK. Bedanya apa ACF PACF sudah dibahas di part sebelumnya, di video sebelumnya, dilihat aja. V11 itu sama dengan rho 1, berarti PACF di log pertama sama dengan rho pertama. Kemudian V22 ini adalah minus rho 1 kuadrat per 1 min rho 1 kuadrat. V33 itu adalah V1 pangkat rho 1 pangkat 3 1 min 2 rho 1 pangkat 2. Secara umum nanti VKK itu adalah bentuk umumnya kita dapat minus theta pangkat K 1 min theta kuadrat per 1 min theta pangkat 2 K plus 1. Oke, secara umum. Dan sebenarnya kalau di R, bukan sebenarnya, di R ini nanti kalian akan bisa mengeluarkan juga. Biasanya kan yang keluar di R itu adalah plot ACF dan plot PACF aja. Pada dasarnya kita bisa mengeluarkan nilai korelasinya gitu. Ada caranya ya. Sorry, ternyata oh my god. Oke, jadi kita bisa mengeluarkan nilai tersebut. Nah, plot ACF punya plotnya seperti itu. PACF juga sama sebenarnya. PACF itu juga ada plotnya. Saya gambarkan di sebelahnya aja. Sama bentuknya seperti ini. Dia juga punya, di sini dia VKK tapi ya ini K, dia juga punya batas signifikan. Cara mencari batas signifikansinya juga sama. Ya. Nah, nanti dia tapi ini kan K0, lak 0, lak 1, lak 2, lak 3, lak 4 dan seterusnya. Bedanya kalau di ACF lak 0-nya sama dengan 1 ya korelasinya, tapi kalau di PACF enggak sama dengan 1 atau sama dengan 1. Nah, enggak tahu ya, coba diperhatikan. Benar enggak sama dengan 1? Beda kah atau sama? Tadi kan saya bilang bedanya. Nah, ini bentuknya juga sama seperti ini, nanti bla bla bla, dia 1 berapa bentuknya seperti ini. Interpretasinya juga sama. Tetapi yang akan menjadi perhatian penting nanti ketika identifikasi order adalah plot ini. Nah, inilah paling banyak salah
dalam menentukan dalam menentukan order model ya. Itulah yang paling sering saya kecewakan. Padahal di mana-mana, di buku, bahkan di buku mbahnya time series atau di buku Way ataupun di buku Cryer, nggak usah lah misalnya di buku saya, di buku yang sebelum-sebelumnya, di buku Way, di buku Cryer, itu sudah mengatakan bahwa untuk mengidentifikasi order itu ada kriterianya, tidak asal trial and error, bukan yang karena dia keluar batas signifikan pada lag itu maka itulah, no, bukan itu caranya. Jadi baca buku, nggak harus buku saya, buku yang lain juga ada, buku Way, buku Cryer, itu juga mengatakan ada caranya, tidak asal coba-coba, nggak asal keluar batas signifikan maka dia lagnya segitu, enggak ya. Jadi ada kriterianya. Hati-hati, maka dari awal video pertama saya ingat saya katakan hati-hati mencari sumber, hati-hati mencari referensi, jangan kata si A, kata si B, kata bapak ini, kata ibu ini, no. Pastikan bapak ini, ibu ini semuanya berlandaskan bukunya adalah buku multivariate time series dari WWWS biasanya, atau Cryer and Chan time series univariate atau apa lupa saya, menggunakan R. Nah, itulah peran manusia dalam menganalisis model deret waktu. Kalau dari R bisa aja, langsung aja bisa kok, pakai auto ARIMA muncul kok, tapi apakah benar caranya sesingkat itukah memodelkannya? Enggak sesingkat itu ya. Oke, nanti ini kita akan bahas, pasti panjang lebar akan saya bahas di video identifikasi order, tapi enggak sekarang. Oke ya, ini model MA1. Nah, kita lanjut ke model MA1 sudah, model MA2 juga sudah ya. Harusnya kalian bisa menentukan nantinya ekspektasi variasi, korelasi dan kovariasinya seperti apa. Kemudian kita lanjut ke mana? Di sini juga udah dilengkapi contohnya ya. Bisa dilihat contoh menggunakan R dan tidak menggunakan R. Model MA kedua nggak saya bahas, baca aja di bukunya, tidak ada rumus-rumusnya, silahkan coba. Sepertinya model lain juga nggak akan saya bahas ya. Model AR kita bahas bentuk-bentuk umumnya saja. Bentuk umum. Kalau model AR, kalau MA tadi kok apa ya? MA tadi ordernya adalah Q, AR ordernya adalah P. Gitu. Ini harus diingat ya, kalau misalnya model AR MA tadi YT sama dengan theta B ET, ini MA ya, MA Q. Nah, kalau ARP ini adalah V. Saya mau buat V gimana ya? Oke, bentar. V P B YT sama dengan ET. Beda ya posisinya. Kalau tadi theta B kenanya ke ET, kalau ini V PB atau VB bisa juga kenanya ke YT. Nah, V PB ini apa? V PB ini atau VB ini adalah 1 min V1B min V2B kuadrat min seterusnya. Masih ingat ya tentunya, ini kita nggak pindah video, masih ingat bahwa B itu apa, basic operator, definisinya apa, ada di video sebelumnya, di previskan aja. Oke, jadi dapatlah VPB bentuknya seperti ini ya, sehingga kalau kita substitusikan VPB 1 min V1B min V2B min titik-titik sampai min VQ B, B pangkat 2, B pangkat Q, kok Q ya, saya juga lupa jadinya. VP B pangkat P, ini B pangkat 2 dikenakan dengan YT sama dengan ET, maka kita dapat YT min V1B YT min V2B kuadrat YT min seterusnya sampai min VP B pangkat P YT min sama dengan ET. Maka dengan definisi basic operator kita dapat min V1 YT min 1 min V2 YT min 2 min seterusnya min VP YT min P sama dengan ET, sehingga kita dapat YT sama dengan V1 YT min 1 plus V2 YT min 2 plus seterusnya sampai plus VP YT min P tambah YT.
Oke, ini adalah bentuk ARP. Silahkan dipelajari ya. Ini wajib harus hukumnya berdosa kalau misalnya tidak bisa menguraikan ini ya. Nah, ini adalah model ARP. Ini konteks berdosanya bukan berdosa ke ini ya. Konteks berdosanya berdosa ke mata kuliah ini aja. Oke, ini ARP. Kalau AR1 gimana? AR1 berarti YT sama dengan log YT. Berarti 1 min VB YT sama dengan ET. Berarti YT min VB YT sama dengan ET. Berarti YT sama min V1 min V YT min 1 sama dengan ET. Berarti YT sama dengan V YT min 1 plus ET. Oke, ini model AR1. Nah, ini harus bisa ya, harus bisa bolak-balik menguraikan rumusnya. Nah, tugas kalian apa? Carilah ekspektasi, carilah variansi, carilah ACF, carilah PACF. Ya, silahkan dicari sebagaimana saya mencari untuk yang sebelumnya ya, MA1. Sebenarnya di buku sudah ada, silahkan dilihat aja. Oke, tuh AR1, AR2 harus bisa ya. Kemudian kita masuk ke model ARMA. Oke, model ARMA ini kalau model ARMA berarti harusnya lebih gampang ya, karena kan sudah tahu ARP gimana, MAQ gimana. Model ARMA PQ ya, berarti kita gabungkan aja V PB YT sama dengan theta Q B ET gitu kan. Lihat, ini komponen apa? Komponen MA, ini komponen AR. Ya, digabungkan jadilah dia model ARMA-nya seperti itu. Oke. Dengan definisi VB dan theta QB yang sama ya. Jadi, kalau kita jabarkan, jadilah dapatnya V1B, ini kan min V2B kuadrat min seterusnya sampai min VP B pangkat B. Ini YT sama dengan 1 min theta 1B min theta 2B kuadrat sampai min theta Q B pangkat Q ET. Oke? Agak mepet ya, nggak apa-apa. Nah, berarti ini sama dengan YT min V1 BYT min V2 B kuadrat YT min seterusnya sampai V PBP YT sama dengan ET min theta 1 B ET min theta 2 B kuadrat ET sampai min theta Q B pangkat Q ET. Oke. Kemudian ini berarti YT min V1 jadi YT min 1 min V2 YT min 2 min seterusnya VP YT min P sama dengan ET dikurang theta 1 ET min 1 dikurang theta 2 ET min 2 sampai theta Q ET min Q. Oke, sehingga YT ini sama dengan V1 YT min 1 ditambah V2 YT min 2 sampai seterusnya VP YT min P ditambah ET dikurang theta 1 ET min 1 dikurang theta 2 ET min 2 sampai theta Q ET min Q. Nah, inilah dia model ARMA PQ. Ya, panjang ya. Sehingga kalau dari ARMA PQ udah bisa, berarti ARMA 11 udah bisa, ARMA 12 udah bisa, ARMA 21 bisa, ARMA 22 bisa, dan seterusnya pasti bisa. Silahkan dicoba. Ya, jadi dan pastinya bisa dicari untuk ekspektasi variansi ACF dan PACF-nya.
Oke, jadi ini kita lebih ke bukan rumus ya, untuk ke model-modelnya seperti apa. Silahkan, yang pastinya yang harus teman-teman coba adalah mencari dengan order yang berbeda-beda, tadi ARMA 12, ARMA 22 mungkin gimana bentuknya. Kemudian harus bisa mencari ekspektasi, variansi ACF dan PACF dari proses tersebut. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Saya lupa apakah itu model darurat waktu tak stasioner kah atau identifikasi order. Yang pastinya dulu sebelum masuk ke tahap-tahap berikutnya kita harus paham dulu nih step by step dari tahap sebelumnya. Oke, semoga yang saya berikan bermanfaat, dapat dipahami dan dapat dimengerti. Selamat mencoba tadi apa yang saya sampaikan. See you on next video. Thank you for watching.